Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan membahas bab polinomial, yaitu kita sudah masuk ke materi teorema Vieta. Pertama-tama Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu materi pendukungnya, yaitu yang pertama, perhatikan ya, apabila ada bentuk X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, maka bentuk seperti ini bisa kita rubah menjadi X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 dikali X2 ya. Kemudian jika ada bentuk X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3, ini bisa dirubah menjadi X1 plus X2 dikali X1 plus X2 kuadrat dikurangi 3 kali X1 X2 ya. Kemudian apabila ada bentuk X1 pangkat 3 dikurangi X2 pangkat 3, maka dapat dirubah menjadi X1 min X2 dikali X1 plus X2 kuadrat dikurangi X1 kali X3 ya. Oke, jadi diingat-ingat nak ya, jika ada bentuk seperti ini, maka bisa kita rubah menjadi seperti ini ya. Oke, kemudian sekarang kita bahas teorema Vieta itu seperti apa. Nah, pertama-tama ini Bapak tunjukkan semuanya dulu nak ya. Nah, fokus di sini ada bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, dan seterusnya. Bentuk 1 ini untuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Perhatikan di sini derajatnya 2. Sedangkan bentuk 2 untuk derajat 3, ini untuk derajat 4, dan seterusnya ya. Kemudian kalau derajatnya 2 ini ada A, B, dan C ya. Sedangkan untuk derajatnya 3 ada A, B, C, dan D. Untuk derajatnya 4 ada A, B, C, D, dan E. Begitu seterusnya ya. Kemudian jika kuadratnya 2, maka memiliki 2 akar, yaitu misalkan X1 dan X2. Namun jika derajatnya 3, maka memiliki 3 akar, yaitu X1, X2, dan X3. Begitupun kalau derajatnya 4, maka dia memiliki 4 akar, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Ya, begitu seterusnya. Kemudian derajatnya 2 punya 2 akar. Maka perhatikan ya, ini ada jumlahan 1, dan ini 2. Nah, jadi karena ini cuma punya 2 akar, berarti mentok cuma sampai 2. Jadi 1, kemudian ini 2 ya. Kemudian ini ada 3 akar, maka ini ada 1, kemudian ada 2, kemudian ada 3. Tapi yang 2 ini harus kena semua nak ya, harus berpasangan semua, yaitu X1 dan X2, X1 X3, kemudian X2 X3. Jangan sampai ada yang kancrit atau jangan ada sampai yang kurang gitu nah ya. Jadi harus terpasang semua ya. Sekali lagi, ini 1, ini 2, kemudian ini 3. Karena ini cuma ada 3 akar, maka mentok cuma sampai 3. Begitupun yang ini nak ya. Karena ada 4 akar, maka perhatikan ini 1. Nah ya. Kemudian ini 2. Sekali lagi jangan sampai ada yang kancrit nak ya. Nah, kemudian ini 3. Nah, kemudian mentok sampai 4. Karena ini ada 4 akar, maka mentok sampai ke 4-nya ya. Kemudian kalau untuk rumusnya, perhatikan ya, untuk rumusnya yang 1 dulu. Nah, ini minus, kemudian plus. Sedangkan yang ini, yang 1 dulu nak ya. Juga sama, dimulai dari minus, plus, kemudian minus ya. Begitupun ini dimulai dari 1 dulu. Juga minus, mana ini plus, kemudian minus, kemudian plus ya. Jadi mesti selang-seling, diawali dari minus, plus, minus,
plus ya. Begitu seterusnya. Kemudian untuk rumusnya adalah, nah ini, diawali dari B, setelah itu C. Begitupun ini nak ya, diawali dari B, kemudian C, kemudian D. Begitupun ini diawali dari B, kemudian C, kemudian D, kemudian E. Begitu seterusnya ya. Sedangkan per A-nya sama semua. Nah, ini kan per A, per A, per A, per A, per A. Nah, per A semua nak ya. Nah, per A semua. Jadi per A ini ada di semuanya ya. Oke. Ya, semoga bisa dipahami nak ya maksud rumusnya ya. Nah, kemudian khusus untuk derajat 2, ini Bapak tambahin rumusnya yaitu X1 min X2 sama dengan akar B kuadrat min 4AC per A. Ingat nak ya, ini A, ini B, ini C ya. Oke, jadi teorema Vieta itu bunyinya seperti ini semua nak ya. Jadi ada yang untuk derajat 2, derajat 3, derajat 4, dan seterusnya. Rumusnya ini semua. Nah, jadi sekali lagi rumusnya ini semua ya. Nah, lebih jelasnya perhatikan contoh 1. Diberikan persamaan X kuadrat plus 2X min 15 sama dengan, nah ini nak ya, perhatikan. Bentuk ini bisa kita faktorkan menjadi X plus 5 dikali X min 3. Coba kita cek, plus 5 dikali min 3 sama dengan min 15, betul? Plus 5 ditambah min 3 sama dengan plus 2, betul ya? Maka ini bisa kita faktorkan menjadi ini. Sama dengan 0, dengan akar-akarnya yaitu, perhatikan ya, X plus 5. Plus 5 pindah ruas jadi minus 5. Maka minus 5 ini kita misalkan sebagai X1. Kemudian X minus 3. Minus 3 pindah ruas jadi plus 3. Maka plus 3 ini bisa kita misalkan sebagai X2. Ini boleh ditukar karena ini X2, ini X1-nya juga boleh ya. Oke, jadi terserah. Kemudian nilai dari X1 plus X2 dan X1 dikali X2 dapat diperoleh yaitu, ini nak ya, X1 ditambah X2. X1-nya tadi sudah dimisalkan minus 5, X2-nya dimisalkan 3, jadinya minus 5 ditambah 3. Minus 5 ditambah 3 sama dengan minus 2. Maka dapat kita peroleh X1 ditambah X2-nya sama dengan minus 2. Kemudian untuk X1 dikali X2-nya nak ya, X1-nya tadi minus 5, X2-nya 3. Jadinya minus 5 dikali 3. Minus 5 dikali 3 sama dengan minus 15 ya. Oke. Kemudian jika berdasarkan teorema Vieta juga diperoleh yaitu, perhatikan nak ya. Kalau berdasarkan teorema Vieta maka dapat diperoleh X1 ditambah X2 rumusnya adalah min B per A. Ini nak ya. Untuk yang derajat 2, ini kan derajat 2, berarti ngikutin untuk yang derajat 2. X1 plus X2-nya sama dengan minus B per A, ini ya. Sama dengan minus B per A. Sedangkan ini A-nya 1, B-nya 2, C-nya minus 5. Berarti B-nya 2, A-nya 1 nak ya. B per A artinya 2 per 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2, dikali negatif sama dengan negatif 2. Maka dapat kita peroleh X1 ditambah X2-nya sama dengan negatif 2 ya. Sama enggak dengan yang ini? Nah, sama ya. Di sini dapat negatif 2, di sini juga dapat negatif 2. Bedanya apa nak? Bedanya kalau pakai cara ini nak ya. Kalian harus memfaktorkan dulu. Kemudian dicari akar-akarnya, baru tahu hasil dari X1 plus X2-nya berapa ya. Nah, jadi kalau ini prosesnya tinggal, mohon maaf, ini prosesnya harus memfaktorkan dulu. Tapi kalau ini prosesnya nggak usah memfaktorkan. Tinggal kalian masukkan B-nya apa, A-nya apa ya. Ternyata B-nya 2, A-nya 1. Berarti tinggal dimasukkan, ketemu hasilnya minus 2. Dan ini pasti sama ya. Begitupun X1 kali X2. Di sini X1 dikali X2 rumusnya adalah C per A. Nah, C-nya adalah minus 15, A-nya 1. Jadinya minus 15 per 1. Min 15 dibagi 1 sama dengan minus 15. Sama nak ya. Nah, oke, jadi maksud teorema Vieta itu seperti itu. Kita mencari jumlahan akar dan perkalian akar tanpa memfaktorkan ya. Oke, semoga bisa dipahami nak ya.
Oke, kemudian perhatikan contoh 2. Misalkan X1 dan X2 merupakan akar dari X kuadrat plus X min 5 sama dengan 0. Maka dapat diperoleh X1 ditambah X2 dan X1 kali X2-nya yaitu, nah, coba perhatikan ini, nak. Ini bisa nggak difaktorkan? Susah, nak ya. Ini sangat susah untuk difaktorkan, ya. Tapi dengan menggunakan teorema Vieta, kita dapat langsung mencari X1 jumlahan akar dan perkalian akarnya, ya. Untuk jumlahan akar, tadi rumusnya adalah minus B per A. Ini ingat nak ya, ini tuh A-nya, ini B-nya, ini C-nya ya. Berarti A-nya 1, B-nya 1, C-nya minus 5. Berarti kalau B per A, B-nya 1, A-nya 1. 1 bagi 1, 1 dikali min, min 1. Maka jumlahan akarnya sama dengan minus 1 ya. Oke. Kemudian sedangkan perkalian akarnya rumusnya adalah C per A. C-nya adalah minus 5, A-nya 1. Berarti minus 5 per 1 sama dengan minus 5 ya. Oke, kemudian dapat diperoleh persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2x1 plus 1 dan 2x2 plus 1, yaitu, nah, kita sebelum mencari persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini, maka pertama-tama kita cari j-nya dulu, nak. Yaitu adalah jumlah akar. Akar-akarnya kan ini sama ini, nak ya. Nah, berarti dijumlah ini, dijumlah dengan ini ya. Oke, namanya jumlah akar. Akarnya ini dijumlah dengan akarnya ini ya. Kemudian 2x1 ditambah 2x2, tetap, nak ya. Sedangkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian 2-nya pindah ke depan, nak. 2-nya kita faktorkan, kita pindah ke depan. 2x1 dibagi 2 sama dengan x1. Kemudian 2x2 dibagi 2 sama dengan x2. 2-nya tetap. Ini kalau kita kembalikan pasti sama. 2 dikali x1 sama dengan 2x1. 2 dikali x2 sama dengan 2x2 ya. Kemudian x1 ditambah x2-nya sudah kita peroleh ini, yaitu sama dengan minus 1. Maka ini bisa kita rubah menjadi min 1 ya. 2 dikali min 1 sama dengan minus 2, ditambah 2 sama dengan 0. Maka jumlah akarnya sama dengan 0 ya. Kemudian kita cari kali akar. Bapak singkat sebagai K kali akar ya. Berarti akarnya ini, nak ya. Akarnya ini dan ini dikali. Nah, ini dikali, nak ya. Dikali akarnya ini ya. Cara mengalinya pakai SCTV, 1 untuk semua. 2x1 dikali 2x2 sama dengan 4x1 x2. Betul ya? 2 dikali 2, 4. x1 kali x2, x1 x2. Kemudian 2x1 dikali 1 sama dengan 2x1. 1 dikali 2x2 sama dengan 2x2. 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian ini 2-nya difaktorkan, nak, dipindah ke depan ya. Ini jadi x1, ini jadi x2 ya. Kemudian x1 dikali x2-nya, ini ya, x1 dikali x2-nya sama dengan minus 5. Nah, ini sama dengan minus 5. Kemudian x1 ditambah x2-nya sama dengan minus 1 ya. Nah, kemudian 4 dikali minus 5 sama dengan minus 20. Ditambah minus 2 sama dengan minus 22. Ditambah 1 sama dengan minus 21 ya. Oke, kemudian baru kita dapat persamaan kuadrat. Bapak singkat PK, nak ya. Jadi persamaan kuadrat itu rumusnya adalah x kuadrat min JAX plus KA. Ini, nak ya. JK dikenal sebagai rumus JK. J-nya jumlah akar, K-nya kali akar. Tapi perhatikan, nak ya, ini min, ini plus. Jadi ini harus min, harus plus ya. J-nya berapa? J-nya sudah kita peroleh 0. Maka J-nya bisa kita ganti 0 ya. Sedangkan K-nya berapa? K-nya minus 21 ya. Oke. Kemudian 0 dikali X sama dengan 0. Tidak usah ditulis, nak ya. Maka kita peroleh persamaan kuadrat yang baru adalah X kuadrat minus 21 sama dengan 0 ya. Oke, diingat-ingat, nak ya. Ini min, ini plus, rumusnya JK ya. Kemudian perhatikan contoh 3. Misalkan X1 dan X2 merupakan akar dari 2x kuadrat plus 2x plus 8 sama dengan 0. Begitupun ini, nak ya, ini susah untuk difaktorkan ya. Tapi dengan menggunakan teorema Vieta, kita dapat diperoleh x1 plus x2
yaitu jumlahan akar dan perkalian akarnya ya, yaitu jumlahan akarnya, yaitu X1 plus X2 rumusnya min B per A. Ingat ya, ini A, ini B, ini C. Berarti A-nya 2, B-nya 2, C-nya 8. Berarti A-nya 2, B-nya 2, A-nya 2. 2 per 2, 1 dikali min 1 ya. Kemudian perkalian akarnya C per A. C-nya 8, A-nya 2 nak ya, yaitu 8 per 2. Sama dengan 4 ya. Kemudian diperoleh nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, ini nak, coba. Kita punyanya kan X1 plus X2 sama X1 kali X2. Kita tidak punya X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Maka dari itu di materi pendukung tadi, X1 kuadrat plus X2 kuadrat ini harus kita rubah menjadi seperti ini ya. Coba nanti dilihat lagi nak ya di materi pendukung. Yaitu ini harus kita rubah menjadi X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 X2 ya. Yang mana X1 plus X2-nya ini sama dengan minus 1 ya. Berarti ini kita ganti min 1 kuadrat, sedangkan X1 dikali X2-nya sama dengan 4. Min 1 kuadrat sama dengan 1, min 2 kali 4 sama dengan min 8. 1 dikurangi 8 sama dengan minus 7. Maka dapat kita peroleh X1 kuadrat plus X2 kuadratnya sama dengan minus 7 ya. Oke, selanjutnya Bapak lanjutkan contoh 4. Misalkan X-1 merupakan salah satu faktor dari X pangkat 5 plus KX pangkat 4, bla 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 sampai sama dengan 0 ya. Nah, karena ini merupakan salah satu faktor dari ini, maka dapat diperoleh nilai K-nya yaitu, perhatikan nak ya, pakai teorema faktor yang kemarin. Kalau X-1 berarti X sama dengan 1. Kita masukkan ke sini nilainya sama dengan 0 ya. Dimasukkan nak ya X-nya 1. Nah, ini. Jadi X-nya dimasukkan 1 semua ya. Oke. Nah, minus 3 sama dengan 0-nya tetap. Kemudian ini Bapak langsung 1 pangkat 4 sama dengan 1 dikali K sama dengan K ya. Kemudian ini nak ya 1 pangkat 5 sama dengan 1 pangkat 3 sama dengan 1 dikali min, jadinya min 1. Nah, 1 min 1 habis nak ya. Kemudian tinggal 2 dikurangi 3, yaitu sama dengan min 1, sama dengan 0. Min 1-nya pindah ruas jadi plus 1, maka dapat kita peroleh K-nya sama dengan 1 ya, pakai teorema faktor yang kemarin. Kemudian jumlah semua akar persamaan di atas yaitu, ini nak ya, karena ini derajatnya 5, maka akarnya pasti ada 5, yaitu X1 ditambah X2 tambah X3 sampai tambah X4. Kita tidak perlu nak mencari akar-akarnya ini berapa, tapi cukup kita gunakan teorema Vieta, yaitu rumusnya ini sama dengan minus B per A ya. Minus B per A ya. B-nya berapa? Ingat nak, ini kan 1, ini tuh A, B, C, D, E ya. Minus B, B-nya adalah K. K-nya sudah kita peroleh berapa? 1 ya. Maka B-nya nanti sama dengan 1, sedangkan A-nya sama dengan 1 ya. Jadi A-nya diganti 1. 1 per 1 sama dengan 1 dikali min sama dengan minus 1. Maka sekali lagi dengan menggunakan teorema Vieta dapat kita peroleh jumlahan semua akarnya ini sama dengan minus 1. Tanpa kita menghitung akar-akarnya ini berapa sih, kayak gitu ya. Jadi tanpa kita menghitung atau mencari akar-akarnya, kita bisa tahu jumlahan akarnya ini sama dengan minus 1 ya. Jadi itu kegunaan dari teorema Vieta. Selanjutnya, perhatikan contoh 5. Misalkan X1 dan X2 merupakan akar-akar dari X kuadrat plus KX plus 3 sama dengan 0. Maka dapat diperoleh X1 plus X2 dan X1 kali X2-nya yaitu, ini nak ya, jumlahan akar rumusnya adalah minus B per A. Ingat di sini A, di sini B, di sini C ya. Nah, B-nya K, berarti B-nya bisa diganti K, sedangkan A-nya 1 ya, A-nya 1. Maka dapat kita peroleh K dibagi 1 sama dengan K, yaitu minus K. Sedangkan kali akarnya rumusnya adalah C per A. C-nya plus 3, A-nya 1.
1. Berarti 3/1 sama dengan 3 ya. Oke, kemudian apabila X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan 3, maka dapat diperoleh nilai K-nya yaitu, perhatikan ya. Nah, kita berawal dari sini. X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Kita punyanya X1 plus X2 sama X1 dikali X2. Maka sekali lagi, di materi pendukung ini harus kita rubah menjadi apa? Menjadi X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 X2 sama dengan 3 ya. Kemudian X1 plus X2-nya, nah sama dengan minus K. Berarti ini kita ganti minus K nak ya. X1 kali X2-nya sama dengan 3. Berarti ini kita ganti 3. Kemudian minus K kuadrat sama dengan plus K kuadrat. Min 2 dikali 3 sama dengan minus 6 sama dengan 3. Kemudian 3 pindah ruas jadi minus 3. Minus 3 ketemu minus 6 sama dengan minus 9. Kemudian 9 ini kan 3 kuadrat nak ya. Nah, K kuadrat minus 3 kuadrat itu kalau difaktorkan menjadi K minus 3 dikali K plus 3 sama dengan 0. Maka dapat kita peroleh K min 3. Min 3-nya pindah ruas, K sama dengan 3. K plus 3, plus 3-nya pindah ruas, maka K sama dengan minus 3 ya. Jadi nilai K-nya itu adalah 3 atau minus 3. Jadi ada dua nilai K ya. Selanjutnya perhatikan contoh 6. Diberikan persamaan suku banyak X pangkat 3 minus 12X kuadrat plus P plus 4X minus P plus 8 sama dengan 0. Nah, apabila akar-akarnya membentuk barisan aritmetika dengan beda 2. Perhatikan nak ya. Barisan aritmetika dengan beda 2. Berarti nanti barisannya ditambah 2 terus nak ya. Oke. Sekali lagi yang membentuk barisan aritmetika itu adalah akarnya. Karena ini derajatnya 3, maka akar-akarnya ada 3, yaitu X1, X2, X3. Karena membentuk barisan aritmetika dengan beda 2, maka dapat kita misalkan X1-nya sebagai A, maka X2-nya yaitu A plus 2. Bedanya kan 2 nak ya. Maka dia harus ditambah 2. Kemudian X3-nya yaitu A plus ditambah 2 lagi jadi 4 ya. Oke. Kemudian berdasarkan teorema Vieta dapat diperoleh nilai A-nya. Mohon maaf. Oh ya, nilai A-nya nak ya. Ini nilai A-nya ini yaitu, nah, berdasarkan teorema Vieta, kita kan dapat rumus yaitu jumlahan akarnya sama dengan minus B per A ya. Akar yang pertama X1 yaitu sama dengan A, maka kita ganti A. Akar yang kedua X2 yaitu sama dengan A plus 2, kita ganti A plus 2. Akar yang ketiga A plus 4 kita ganti ya, sama dengan minus B. B-nya siapa? Nah ini ya, ini A, ini B. B-nya minus 12, ini ya. Per A-nya 1 ya. Min kali min 12, jadinya plus 12. Kemudian A ditambah A sama dengan 3A. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3. 3A dibagi 3 sama dengan A. 6 dibagi 3. Oh, mohon maaf nah ya, ini pindah ruas dulu. Plus 6 pindah ruas jadi minus 6. Ketemu 12 sama dengan 6. 3A-nya tetap nak ya. Kemudian sama-sama dibagi 3. Atau ini, dikali 3 pindah ruas jadi dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka dapat kita peroleh A-nya 2 ya. Oke. Sehingga dapat diperoleh nilai dari X1, X2, X3-nya yaitu X1-nya kan sudah kita misalkan A. A-nya ketemu 2, maka X1-nya sama dengan 2. Sedangkan X2-nya sama dengan A plus 2. A-nya 2, maka ini 2 plus 2, 4. Sedangkan X3-nya A plus 4, A-nya 2, maka 2 plus 4 sama dengan 6. Maka sekali lagi dapat kita peroleh akar-akarnya nak ya, yaitu 2, 4, dan 6 ya. Kemudian nilai P dapat diperoleh yaitu nilai P itu yang ini nak ya. Nah, kita dapat menggunakan rumus teorema Vieta yaitu perkalian X1 dikali X2 dikali X3. Rumusnya adalah minus D per A ya. Nanti bisa dicek sendiri nak ya rumusnya ya. Jadi harus hati-hati dengan plus minusnya ya.
Sekali lagi, X1 dikali X2 kali X3 sama dengan minus D per A ya. D-nya kan, nah ini A, ini B, ini C, ini D. D-nya adalah minus P plus 8. Maka D-nya ini bisa kita ganti minus P plus 8. Sedangkan A-nya, ini nak ya sah? 1 ya. Sedangkan X1, X2, X3-nya ini. X1-nya 2, X2-nya 4, X3-nya 6 ya. 2 kali 4 kali 6. 2 kali 4 sama dengan 8, dikali 6 sama dengan 48 ya. Sama dengan minus kali minus plus. Tinggal P plus 8. Per satunya tidak usah ditulis nak ya. Kemudian plus 8 pindah ruas jadi min 8. 48 min 8 sama dengan 40 sama dengan P ya. Nah ini kita sudah dapat nilai P-nya ya. Oke, jadi kurang lebih caranya seperti ini nak ya untuk mencari nilai P. Semoga bisa dipahami nggih. Selanjutnya Bapak lanjutkan contoh 7. Diberikan persamaan polinomial 3x pangkat 2 plus k plus 3x min 3 sama dengan 0. Dengan akar-akarnya yaitu x1 dan x2. Apabila akar-akarnya saling berlawanan, nah ini nak ya, perhatikan dia kata-katanya pakai berlawanan. Berlawanan itu misalkan gini, kalau x1-nya minus 2, maka supaya berlawanan x2-nya adalah 2. Begitupun misalkan x1-nya 3, maka x2-nya harus minus 3. Itu namanya berlawanan, saling berlawanan ya. Kemudian maka dapat diperoleh nilai K-nya yaitu, perhatikan nak ya, kita menggunakan X1 plus X2. Kita gunakan rumus jumlahan akar ya. Jumlahan akar rumusnya adalah minus B per A ya. Nah tadi kan akarnya saling berlawanan nak ya. Jadi kita misalkan X1-nya V, maka X2-nya adalah minus V ya. Sekali lagi akarnya berlawanan ya. Oke. Kemudian B-nya nak ya, B-nya adalah K plus 3. Nah ini ya, per A-nya sama dengan 3. Nah, V ditambah minus V sama dengan 0. Nah, ini nak alasannya. Kenapa kok kalau berlawanan yang dipakai adalah jumlahan akar. Supaya apa? Supaya nanti habis. V ditambah minus V kan habis, yaitu hasilnya 0. Kalau dikali nak, V dikali minus V jadinya minus V kuadrat. Tidak habis. Maka sekali lagi nak ya, jangan pakai perkalian. Pakailah penjumlahan. Supaya ini habis, hasilnya adalah 0. Jadi tidak ada V-nya lagi ya. Kemudian kali silang. 3 dikali 0 sama dengan 0. Ini minus K minus 3-nya tetap. Oh ya ini nak ya, minus K minus 3. Minusnya di ECTV ya. Oke. Kemudian minus K-nya pindah ruas jadi plus K. Maka kita peroleh K-nya sama dengan minus 3 ya. Sekali lagi, kalau akar-akarnya saling berlawanan, maka pakai yang penjumlahan akar ya. Kemudian nomor 8. Diberikan persamaan polinomial 3x kuadrat plus x min 3k plus 2 sama dengan 0. Dengan akar-akarnya adalah x1 plus x, dan x2. Apabila akar-akarnya saling berkebalikan. Nah, perhatikan tadi dia berlawanan, sekarang berkebalikan. Bedanya apa sih, Pak? Kalau berkebalikan, misalkan X1-nya 2, maka X2-nya 1/2. Dia berkebalikan ya, jadi dibalik. Nah, maka dapat diperoleh nilai K-nya yaitu, nah ini nak, kalau berkebalikan maka kita pakai hasil kali akar. Kenapa kok dipakai hasil kali akar? Supaya ini, coba. Kalau saling berkebalikan berarti X1-nya misalkan V, maka X2-nya 1/V. Berkebalikan nak ya. Nah, sedangkan C-nya ini minus 3K plus 2 ini. Per 1, A-nya 1. Oh, mohon maaf, A-nya 3 nak ya. A-nya 3 ya. Oke. Nah, sekali lagi kalau berkebalikan kenapa kok pakai perkalian? Supaya ini, supaya V dikali 1/V, itu kan V dibagi V kan habis nak ya. Supaya habis V-nya. Begitupun ini nak ya. Kenapa kok pakai penjumlahan? Supaya V-nya habis. Kenapa kok pakai perkalian? Supaya V-nya habis. Kalau V-nya habis berarti tinggal berapa? 1 ya. Nah, kemudian ini minus 3K plus 2/3. 3-nya dikali silang nak ya. 3 dikali 1 sama dengan 3 sama dengan minus 3K plus 2 ya.
Kemudian minus 3K-nya pindah ruas jadi plus 3K. 3-nya pindah ruas jadi minus 3, ketemu plus 2 sama dengan minus 1. Kemudian dikali 3 pindah ruas jadi dibagi 3. Maka dapat kita peroleh K-nya sama dengan minus 1/3 ya. Sekali lagi diperhatikan ya, kalau berlawanan pakai penjumlahan akar, kalau berkebalikan pakai perkalian akar. Supaya apa? Supaya V-nya habis ya. Nah, semoga bisa dipahami nak ya. Kemudian Bapak lanjutkan contoh 9, contoh terakhir nak. Apabila salah satu akar persamaan kuadrat ini adalah 3 kali akar yang lainnya. Perhatikan nak ya, salah satu akarnya adalah 3 kali akar yang lainnya. Maka dapat dimisalkan X1 dan X2-nya yaitu ini nak ya. X1-nya V, X2-nya 3V. Sekali lagi, salah satu akarnya adalah 3 kali akar lainnya ya. Berarti kalau satunya V, maka satunya 3V. Kan 3 kalinya V ya. Oke. Kemudian, berdasarkan teorema Vieta dapat diperoleh nilai V yaitu, nah ini nak ya, Bapak pakai perkalian akar. Nah, kenapa kok pakai perkalian akar? Soalnya kalau pakai penjumlahan akar, di sini masih ada K-nya, sedangkan K-nya kita tidak tahu ya. Kita butuh nyari V-nya. Maka kita pakai perkalian akar dulu. Yaitu rumusnya C per A. C-nya 3, A-nya 1. Ini nak ya, 3/1. Sama dengan, nah 3 ya. Sedangkan V dikali V sama dengan V kuadrat. 3-nya Bapak taruh depan. Kemudian dikali 3 pindah ruas jadi dibagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian A kuadrat, ingat nak ya, kuadrat pindah ruas jadi plus minus akar. Plus minus akar 1 sama dengan 1 ya. Jadi sekali lagi diingat-ingat, kuadrat pindah ruas itu jadi plus minus akar ya. Harus ada plus minusnya nak. Akar 1 sama dengan 1 ya. Selanjutnya untuk V sama dengan 1 dulu nak. Nah ini kan V-nya kan bisa plus 1 bisa minus 1 nak ya. Kita coba dulu untuk V sama dengan 1. Dapat diperoleh nilai K-nya yaitu, baru kita pakai penjumlahan akar nak ya. Karena ini ada K-nya ya. Penjumlahan akar rumusnya adalah minus B per A ya. Nah tadi V-nya kan 1 nak ya. Maka V-nya 1. Maka X1-nya sama dengan 1. X2-nya sama dengan 3. Nah, maka ini X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 3 ya. Sedangkan B-nya itu adalah minus 3K min 5. Ini nak ya, minus 3K min 5. Min ketemu min jadi plus. Per A-nya 1 nak ya. Jadinya ini 3K minus 5 ya. Nah, 3K minus 5. Sedangkan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kemudian minus 5 pindah ruas jadi plus 5. Ketemu 4 sama dengan 9. Dikali 3 pindah ruas jadi dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Maka kita peroleh K-nya 3 ya. Kemudian dengan cara yang sama. Tadi kan V-nya kan plus minus 1 nak ya. V sama dengan 1 sudah kita bahas. Nah sekarang V sama dengan min 1. Dengan cara yang sama. Caranya sama seperti ini nak ya. Ketemu K-nya nanti adalah 1/3. Bisa dicoba sendiri nak ya. Oke. Jadi semoga ini bisa dipahami nak nggih materinya dan begitupun contoh soalnya ya. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan, semoga bisa bermanfaat nak ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta share ke teman-teman kalian. Semoga video kali ini bisa membantu belajar kalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.